Halo. Alhamdulillah, terima kasih nih. Saya udah kedatangan teman-teman terhebat saya nih. Ya, sebelum kita bicara, topik kita hari ini apa? Yang paling enak. Saya kemarin pergi ke provinsi sebelah, banyak yang cerita sama saya, yaitu mereka sudah lama ikut partai, tetapi yang dicalonkan untuk jadi pimpinan daerah malah orang-orang terkenal seperti artis dan sebagainya. Sebelum kita memulai dulu ini, saya akan memperkenalkan nih teman-teman saya untuk perkenalan dulu nih. Oke, kita mulai dari abang kita yang satu ini nih. Ya, silakan. Saya Nahason. Nah, terima kasih Abang Hanason yang ganteng ini. Ini Mbak yang cantik nih. Kak Puput. Nah, Ya. tuh, Kak Puput tuh. Nah, yang ini yang lucu nih, kawan saya nih. Ini bersama Bang Pia. Kalian ini perlu dikenalin nggak ya? TV kan udah banyak. Waduh, tapi kalau ngelihat ini udah aktor Hollywood ya. Bukan Hollywood, Bollywood ya. Ya, saya kenalkan aja deh, Bang David ya. Ya. Oke, kita mulai nih. Nanti kita gayung bersambut aja ya. Siap. Tadi saya udah di awal udah cerita bahwa banyak sekarang orang rame-rame masuk organisasi kepartaian. Maksud organisasi kepartaian kan pasti punya maksud dan tujuan dong. Ya pastilah. Kan nggak mungkin orang masuk partai hanya untuk begitu-gitu aja, kan nggak mungkin. Dan begitu sampai di partai kan pasti ada pembinaan, ya kan? Ada ikut kursus ini, ada proses dan sebagainya, ikut pendidikan ini, yang semuanya judulnya sih untuk tanda kutip kepemimpinan. Ya. Dengan maksud apabila semua proses sudah dilalui, mau dong jadi pemimpin, ya nggak penonton? Iya dong. Nah, saya dengar kemarin ada teman saya yang sudah lama ikut partai, semuanya sudah mengikuti proses pendidikan. Dia udah berharap nih, dukungan dari teman-temannya, dari masyarakat, semua udah banyak. Tapi kenyataannya begitu pencalonan, taunya artis yang katanya nih tanda kutip nih ikut partai juga gak pernah, ngerti pemerintahan juga enggak, tapi dia dicalonin. Nah, saya ini pening kepala saya nih. Coba nih ada sahabat-sahabat saya, coba dong tolong gimana nih? Ayo guys, kita mulai dari siapa dulu nih? Nah, ini gimana nih? Bang David. Sesuai judul nih ya. Ya, iya sudah judul. Pintar atau tenar? Atau tenar. Iya. Jadi untuk menjadi pejabat publik, bagusnya yang terkenal atau yang pintar. Betul, Gitu. betul. Karena memang fenomena di Indonesia sebagian besar pejabat publik juga memang dari artis. Tapi juga ada artis yang memang menguasai ilmunya, gitu, dan cukup pintar lah. Tapi ada juga sebagian artis juga yang memang kurang kalau kita lihat. Jadi mereka hanya menggunakan ketenarannya, gitu. Nah, makanya kira-kira kawan-kawan ini, kita sebagai masyarakat Indonesia lebih baik dipimpin, gitu ya. Ya, betul. Dipimpin oleh orang terkenal atau orang pintar. Gimana? Saya kira yang bisa menjalankan roda pemerintahan itulah. Dari manapun backgroundnya terserah, tapi bisa menjalankan roda pemerintahan untuk memakmurkan masyarakat. Saya kira demikian. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat gini nih, ini abang-abang sama mbak-mbak ini kan anak-anak sekolahan. Sekolahnya juga bukan yang sekolah rakyat biasa, udah sampai yang tertinggi nih. Saya yakinlah abang pasti bisa. Kalau abang ngomong begitu, ya saya bukan ini yang sebelah ya. Apa dia punya pengalaman? Negeri ini mau dibawa kemana? Ini coba nih Mbak Putri, ini pening nih para saya nih. Coba deh, jelasin ya Mbak Putri. Kalau menurut saya sih gini ya Pak. Kalau ketika kita dicalonkan sama partai, karena kan memang dilihat fenomena sekarang bukan karena keinginan, tapi karena dicalonkan karena tenar. Ya kan, kalau yang pintar pasti dia udah punya kesempatan. Cuman dilihat lagi kesadaran si yang dipilih, apakah dia memumpuni apa enggak. Kita bisa lihatnya dari situ. Jadi jangan terima mentang-mentang dicalonin dia punya viewers banyak atau mungkin dia terkenal, tetapi ilmunya kurang. Tapi dia nggak yang penting gue terpilih, nanti bakal menang. Karena fenomena sekarang artis dari kemarin kita lihat dari
ini sebelumnya kan, pemilihan sebelumnya juga kan banyak yang seperti itu, gue banyak nih viewersnya, terus juga yang Menang nih gue nih. nah pasti menang karena suaranya, apalagi kalau di IG udah berapa juta, wah percuma. Udah nyalon aja lah. Ya, iya, iyalah. Jadi mereka beranggapan disukai masyarakat, Iya. artinya kita pasti menang gitu kan. Iya. Jadi kasihan sebenarnya yang orang berpotensi malah nggak punya kesempatan, serba salah kan. Jadi tergantung si penerima amanatnya. Kalau misalkan dari tadi kita lihat yang fenomena sekarang Marcel yang kita sebut, kita lihat apakah dirinya mumpuni apa enggak. Kalau memang merasa dia mumpuni, ya silakan tunjukkan kepada masyarakat. Tapi masalahnya kan Marcel sendiri yang saya dengar, kalau saya lihat di infotainment, dihujat oleh teman-teman artisnya sendiri. Nah, berarti kan gitu. Berarti ini antara kesadaran apa enggak. Jadi dia harusnya Aduh. sadar diri gitu kan. Saya pusing nih, Bang Piannya gimana deh? Bang Pian dari gardu sebelah biasa lebih banyak suara masyarakat. Gardu sebelah nih, kalau saya banyak Rampung nih. Kalau saya lihat Bang Pian nih kalau di gardu nih banyak ini, Kritis, lebih ya. kritis. Ini gimana nih Bang Pian di gardu sebelah Kau nih? jangan tim sukses juga. Bisa jadi, bisa jadi. Apa? Artis juga ini. Hadiahnya apa Bang kalau Ayo Bang Pian lu deh Bang. Coba dengar Bang Pian. Saya setuju apa yang disampaikan Mbak Putri. Jadi memang sebetulnya kesadaran karena kan begini, kita mengerjakan apabila kita diberikan tugas, gitu kan, diberikan tugas, kira-kira kita mampu atau enggak tugas itu. Kan kadang-kadang mimpin keluarga aja yang cuma 5 orang itu anak 3 dengan suami atau istri 1 itu kan kadang-kadang perang terus kan, apalagi dengan masyarakat yang jutaan dalam satu wilayah. Yang salah siapa Bang? Masyarakatnya, Ya, yang milihnya, Nah. atau siapanya nih Bang? Nih aduh susah jadi nih Bang. kalau masyarakat kan karena disodorkan daripada nggak ada Tidak pilihan, iya kan? Benar. Ada kopi, ada teh, tiba-tiba mau pilih yang mana loh, gitu kan masyarakat. Akhirnya tinggal kembali pada masyarakat. Cuman kan tadi masyarakat kadang-kadang si masyarakat itu juga tergantung tim suksesnya mana yang lebih dekat. Akhirnya dipilih lah yang. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman abang yang ikut partai kan banyak Bang ya? Banyak. Sekarang orang kan masuk partai kan ada tujuannya, Bang. Ya, pasti Karena lah, benar kan? pasti. Nah, saya masuk partai, sudah mengikuti pelatihan ini sampai karirnya sampai pas. Artinya saya ngelihat udah gitu teman-teman saya, pimpinan saya di partai ngelihat saya sudah mumpuni untuk memimpin partai. Ya. Tiba-tiba pada waktu pencalonan, pada menit-menit terakhir, totonya artis yang dicalonkan. Teman saya nih, temannya Bang Pian juga gedek katanya ya, kesel dia. Nah, makanya saya tuh bertanya-tanya, ini tuh yang salah tuh siapa? Kalau bicara masalah kepemimpinan ini pemimpinan orang untuk dicalonkan berdasarkan dari elektabilitas, ya. Saya pikir kita sepakat aja semuanya, rame-rame aja kita jadi artis ya kayak Bang David. Kita ngapain kita ikut ke situ, toh yang dicalonin bukan kita. Tapi tahu apa akibatnya? Ya, nggak- Nanti Oh, kalaupun dia terpilih karena keadaan yang tenar, yang dikenal masyarakat, faktanya tak bisa menyelesaikan masalah di masyarakat sendiri. Seharusnya bisa kita lihat, amati apakah sistemnya. Tadi abang bilang apa yang kita pilih, yang pintar atau yang tenar. Saya kira dari sudut pandang partai, yang penting ada calon dari partai itu, terlepas apakah itu kader atau dari artis, tapi dia punya perwakilan nanti. Jadi penyebabnya adalah yang saya kira sistem harus diubah kembali ke record yang benar. nah itu yang saya setuju karena gini ya, kita lihat nih, saya nggak mau nyebut nama artisnya. Dulu dia pernah jadi wakil bupati, tapi dia selama ini kan suka ngeband. Dia sering pulang ke Jakarta ikut ngeband lagi. Saya nggak perlu sebutin lah nama teman kita, itu teman saya juga gitu loh. Ya. Nah, dalam hal ini juga banyak keluhan masyarakat di sana karena dia lebih banyak ada show-show di mana, sedangkan kedudukan sebagai wakil bupati. Ya. Nah, hal ini fenomena ini kan terulang dan terulang terus. Ya kan? Nah, saya tuh ingin sebetulnya ya apa ya, mungkin dari obrolan-obrolan kita ini mudah-mudahan didengar. Ya. Artinya gini,
kalau kita sudah masuk organisasi kepartaian, tujuan kita untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik, Betul. ya kita harusnya ke sana. Jangan sampai kalau misalnya kita sudah capek-capek berorganisasi, belajar sungguh-sungguh, yang totonya ujuk-ujuknya, kita ambil contoh nih, teman kita juga, ingat nggak Bang Komeng? Ya. Wah, suaranya tinggi tuh. Iya, Luar biasa. Nah sekarang, ya kita bukan masalah kemampuan Bang Komeng atau mungkin dia mampu. Tapi kan kalau kita latar belakang selama ini hanya menjadi komedi, bagi saya yakin bagi yang bersangkutan untuk minggu-minggu pertama, tahun pertama saya sulit. Karena yang namanya kita masuk ke pemerintahan pasti kan aturan protokoler, aturan ini, dasar itu kan nggak bisa pakai ya kan, jangan sampai setiap ada permasalahan dia datang dia pusing langsung itu juga nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, kita senang nih ngobrol-ngobrol kita nih, tapi sayangnya mau ngobrolan kita kan nggak bisa lama-lama. Nah saya ingin tahu dulu nih Bang David yang juga artis Bollywood, gimana Bang David nih, fenomena ini harusnya diapakan, yang salah siapa nih? Yang pasti sampai saat ini belum ada yang melamar saya. Saya minum dulu Bang David, pusing saya dengernya kalau gini. Ketika artisan kan saya juga nggak kalah. Gitu. Betul. Lagi saya artis Bollywood. Aduh, kalau misalnya banyak ibu rumah tangga lagi ya. Terus gimana Bang? Tapi sih yang jelas masyarakat berharap bahwa saja siapa dari apakah dari tokoh, dari figur, atau dari akademisi, atau dari artis pun, yang jelas itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Amin. Itu yang paling terpenting. Betul. Dan juga seharusnya masyarakat juga lebih teliti, lebih jeli lagi. Lihat dulu track recordnya seperti apa, profilnya seperti apa sih. Dia cuma tenar bisa ngelucu, bisa menghibur, gitu. Terus kok kita pilih, ngapain kita pilih? Kan gitu. Harusnya kita lihat dia akan menjadi salah satu pejabat negara istilahnya, bisa memberikan manfaatnya untuk masyarakat. Kadang-kadang masyarakatnya juga sih. Itu. Gitu. Nah kalau gaduh sebelah gimana gaduh sebelah nih? Masyarakat itu enggak, karena dia itu lebih yang mana dia kenal. Tenar itu kan lebih mudah untuk dikenali. Betul. Makanya dia milih yang mana yang lebih dikenal. Makanya sekarang kenapa kader nggak masuk, ternyata yang masuk dari luar, karena biar cepat dikenal orang. Itu masalahnya. Bener, saya sepakat. Nah, Mbak yang cantik ini gimana nih, Mbak Put nih? Sebenarnya sama ya Pak. Kayak sekarang fenomena mama apa sih yang dilihat, yang kenal dan lucu, yang dekat, ya kan? Apalagi yang melekat, karena pas ketika masuk ke bilik pemilihan, otomatis siapa nih, ya kan? Namanya yang familiar. Dan udah terlalu banyak. Nah, Udah terlalu banyak orangnya. jadi bikin bingung nih masyarakat. Jangankan yang pinter mungkin dari ini pinter ya, tapi masyarakat apakah tahu dia ini memang mumpuni apa enggak? Itu yang kurang profilnya ya. Tidak peduli. Nah, itu. Oke, kalau Bang Nasr gimana? Saya kira begini, partai itu sendiri berupaya untuk melaksanakan sistem yang ada, tapi belum tentu terpilih dibanding dengan yang orang-orang tenar. Ya. Masyarakat pun tinggal milih dengan apa yang disediakan. Sebutlah kalau kita makan di warung Padang, kan banyak disajikan di situ. Sedangkan yang terjadi sekarang ini adalah makan di satu resto yang satu jenis makanan. Mau tidak mau kan harus makan itu. Itu. Jadi kesimpulannya yang salah tuh siapa? Kalau saya lihat ini Bang, sistem tidak berjalan. Kita sepakat ya? Sistem. Nah, penonton, yuk kita sambil rame-rame yuk kepada para penguasa. Penyelenggara nih, kalau bisa dirubah sistemnya deh. Ya. Jangan sampai negara kita jadi negara lucu-lucuan. Lucu kan? Kini muka kita udah bukan lucu nih. Berarti bisa ikut pemilihan. Bagi pemilihan nih. Kita sepakat nggak? Nggak ada yang ngusung. Nggak. Itu. Hanya Tuhan yang bisa menentukan. Tapi ada kesempatan. Mudah ada kesempatan ya. Kenapa kita tidak buat partai baru Itu dia. yang bisa mengadopsi semua aspirasi Tapi masyarakat? masalahnya buat partai ada milik. Oke, saya rasa cukup dulu nih pembicaraan topik kita nih kayaknya di session ini nih. Mudah-mudahan
di topik yang akan datang kita bicara lagi yang lucu-lucuan, yang suasana santai, tapi bisa mengena nih hati masyarakat. Saya rasa terima kasih ya kedatangan abang-abang Tapi yang gimana? bisa memberi solusi pada masalah masyarakat loh Pak. Itu yang Bang. utama gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo. Halo Indonesia.